Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya nama saya Bella Wutikasari dan ada anggota kelompok yang lain bernama Baby Kayla Berliana Putri, Dian Putri Lestari, Hani Natania Nugraha, dan Mustika Laila Ramadanti. Di sini berjudul Pasar dengan Informasi Asimetris. Definisi pasar informasi asimetris yaitu, dalam teori ekonomi, asimetris informasi adalah teori dari ekonomi informasi yang merupakan salah satu penyebab kegagalan pasar, market failure, dikarenakan tidak lengkapnya informasi antara kedua belah pihak. Misalnya, pembeli dan penjual tidak mempunyai informasi yang sama, sehingga menyebabkan salah satu pihak dirugikan. Jadi, pasar dengan informasi asimetris adalah pasar di mana salah satu pihak memiliki informasi yang lebih banyak atau lebih baik dibandingkan pihak lainnya, sehingga menciptakan ketidakseimbangan dalam pengambilan keputusan, karena satu pihak memiliki keunggulan informasi. Jenis-jenis pasar dengan informasi asimetris yaitu 1. Pasar barang bekas. Penjual biasanya memiliki informasi lebih detail tentang kondisi barang dibandingkan pembeli. Contohnya itu kayak pasar mobil bekas, pasar barang elektronik bekas. Yang kedua ada pasar asuransi. Nasabah seringkali menyembunyikan informasi tentang resiko yang mereka hadapi, misalnya riwayat penyakit. Contohnya itu asuransi kesehatan, asuransi mobil. Yang ketiga ada pasar kredit. Pinjaman lebih mengetahui kemampuan mereka untuk membayar kembali pinjaman dibandingkan kreditur. Contohnya yaitu pinjaman bank, pinjaman online. Yang keempat ada pasar tenaga kerja. Pegawai lebih mengetahui produktivitas dan kemampuan mereka dibandingkan perusahaan. Contohnya, rekrutan karyawan dan promosi jabatan. Terdapat 3 tipe informasi asimetris. Yang pertama ada adverse selection yang terjadi pada sebuah pasar di mana para penjual dan pembeli memiliki informasi asimetris atas produk yang diperjualbelikan, sehingga membuat pihak yang mempunyai informasi yang kurang enggan untuk melakukan transaksi. Contohnya ada perusahaan asuransi tidak dapat membedakan pengendara yang hati-hati sembrono, padahal informasi ini penting untuk mengambil keputusan kontrak. Yang kedua itu ada moral hazard. Dengan berbeda dengan adverse selection, moral hazard itu muncul setelah terjadinya transaksi. Secara definisi, moral hazard itu terjadi ketika perilaku salah satu pihak tidak dapat diamati oleh pihak lainnya setelah perjanjian atau kontrak disetujui. Moral hazard itu yaitu pemilik mobil yang membeli asuransi kendaraan untuk melindungi mobilnya dari pencurian. Akibatnya relatif tidak terlalu khawatir apakah mobilnya telah dikunci atau tidak karena sudah merasa terlindungi dengan adanya asuransi. Selanjutnya ada signaling. Terjadi ketika satu pihak memberitahu informasi private melalui tingkah laku individu sebelum persetujuan diresmikan. Situasi ini hampir sama dengan adverse selection, di mana setelah prinsipal mempelajari tipe agen sebelum kontrak ditandatangani, agen akan mengirimkan suatu sinyal atau tanda yang diamati oleh prinsipal. Dengan kata lain, agen mengirim beberapa macam keputusan yang mempengaruhi kepercayaan prinsipal tentang identitas agen. Contohnya, perusahaan mencari tenaga kerja, namun belum tahan bagaimana produktivitas kerja. Namun, secara umum agen, pendidikan tertinggi TK akan mempengaruhi terhadap produktivitas kerja. Kenyataan pendidikan tertinggi belum menjamin produktivitas tinggi. Selanjutnya, penyebab adanya pasar dengan informasi asimetris. Informasi asimetris muncul karena adanya ketidakseimbangan pengetahuan antar dua pihak dalam suatu transaksi. Beberapa faktor utama yang menyebabkan hal ini diantara lain, yang pertama ada struktur pasar. Struktur pasar yang tidak lengkap atau adanya eksternalitas juga dapat menyebabkan asimetris informasi. Contohnya, pasar yang tidak memiliki regulasi yang kuat untuk memastikan transparansi informasi. Yang kedua, hidden action, tindakan yang dilakukan oleh salah satu pihak tidak dapat diawasi oleh pihak lain. Contohnya, kontraktor yang membangun jalan tol mungkin menggunakan bahan bangunan yang lebih murah dari yang ditentukan dalam kontrak. Pemerintah tidak selalu dapat memeriksa kualitas bahan bangunan yang digunakan. Yang ketiga, ada kesenjangan pengetahuan.
Contohnya, investor berpengalaman memiliki akses ke analisis, data, dan informasi keuangan yang lebih banyak, dan investor pemula kesulitan memahami informasi teknis dan kompleks yang tersedia, sehingga rentan terhadap kerugian. Dampak dari pasar dengan informasi asimetris. Ketidakpastian mengenai kualitas produk atau jasa dapat menyebabkan konsumen ragu untuk membeli, mengakibatkan penurunan permintaan dan efisiensi pasar. Ketidakpercayaan. Informasi asimetris dapat merusak kepercayaan antara pembeli dan penjual. Ketika pembeli merasa ditipu atau dimanfaatkan, mereka akan enggan melakukan transaksi di masa depan. Penyimpangan harga. Informasi asimetris dapat menyebabkan harga tidak mencerminkan nilai sebenarnya dari barang atau jasa, menciptakan ketidakadilan dalam pasar. Kualitas produk yang menurun. Jika konsumen tidak dapat membedakan antara produk berkualitas tinggi dan rendah, produsen mungkin terdorong untuk menurunkan kualitas barang agar tetap bersaing dalam harga. Selanjutnya, ada kelebihan pada pasar dengan informasi asimetris. Yang pertama, ada inovasi produk. Pihak yang memiliki informasi lebih dapat menciptakan produk atau layanan baru yang lebih baik. Yang kedua, ada efisiensi transaksi. Dalam beberapa kasus, informasi yang tidak seimbang dapat mempercepat keputusan transaksi, terutama jika pihak yang lebih tahu dapat memanfaatkan keahlian mereka. Yang ketiga, ada pasar spesialis. Muncullah pasar spesialis di mana informasi khusus dapat dimanfaatkan untuk keuntungan. Dan selanjutnya ada kekurangan pada pasar dengan informasi asimetris, yaitu yang pertama, moral hasrat, yaitu pihak yang memiliki lebih banyak informasi dapat mengambil resiko yang merugikan pihak lain karena mereka tidak terpengaruh oleh konsekuensi tersebut. Yang kedua, ada adverse selection, yaitu pihak yang kurang berinformasi mungkin tidak dapat membuat keputusan yang tepat, menyebabkan produk berkualitas rendah mendominasi pasar. Yang ketiga, ada ketidakpercayaan. Informasi asimetris dapat mengurangi kepercayaan antara konsumen dan produsen, menghambat transaksi yang menguntungkan. Dan selanjutnya ada strategi mengatasi. Yang pertama, meningkatkan transparansi, yaitu wajib mengungkapkan informasi, misalnya perusahaan publik harus mengungkapkan laporan keuangan secara berkala. Yang kedua, mekanisme screening, yaitu wawancara, memungkinkan pihak yang memiliki informasi lebih sedikit untuk mengumpulkan informasi tambahan. Ada juga tes, misalnya tes mengemudi sebelum membeli mobil bekas. Yang terakhir, ketiga, membangun reputasi. Yang pertama, ulasan pelanggan. Reputasi yang baik dapat menarik pelanggan baru. Yang kedua, branding. Merek yang kuat dapat memberikan jaminan berkualitas. Sekian dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.